Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menyelesaikan soal-soal turunan dengan menggunakan sifat-sifat dasar turunan. Jadi sifat-sifat dasar turunan itu ada di bagian basic properties dari ringkasan rumus yang saya berikan dalam video kali ini, berserta dengan common derivative dan dari general dan other example ini. Cuman kita akan fokus dulu ke basic properties dan juga common derivative-nya dulu. Nah, di sini di dalam basic properties di sini dikatakan bahwa kalau kita ingin mencari turunan antara perkalian dari konstanta C dikali dengan fx, dia sama dengan C dikali dengan turunan f aksen x-nya. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari turunan dari fx dengan fungsi gx juga tapi ditambahkan atau dikurangkan, maka dilakukan penurunan secara terpisah sesuai dengan tanda operator yang ada di sini, yaitu operator tanda positif dan juga negatif. Namun di sini kalau misalnya apapun konstantanya diturunkan terhadap x, maka hasilnya adalah 0. Sebagai contoh di sini kalau misalkan saya punya fungsi seperti ini sebagai contoh. Contoh nomor 1, jika saya punya fungsi di sininya itu adalah fx sama dengan di sininya ada x pangkat 6 kemudian ditambah dengan x pangkat 28 kemudian dikurangi dengan x pangkat min 3 ya, kemudian dikurangi dengan x pangkat 2/7, maka di sini kita bisa mencari masing-masing turunannya dengan kita menggunakan sifat power rule yang sudah kita bahas, yaitu power rule yaitu sifat dari turunan perpangkatan, yaitu yang dituliskan dengan di sini jika saya punya fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya itu akan menjadi n dikali dengan x pangkat n-1. Ini yang nantinya kita akan gunakan dalam penyelesaian soal ini. Yaitu bagaimana? Yaitu tinggal kita cari saja, yaitu f aksen x itu sama dengan di sini x pangkat 6 akan menjadi 6x pangkat 5, kemudian di sini ditambahkan dengan 28x pangkat 27, di sininya x-nya ini akan berubah menjadi di sininya min 3 x pangkat min 4, kemudian di sini jadinya min 2/7 x, kemudian di sininya menjadi min 5/7, sehingga akan menjadi bentuk akhirnya itu 6x pangkat 5 ditambah 28x pangkat 27, kemudian menjadi plus 3x pangkat min 4, kemudian menjadi min 27x pangkat min 5/7. Ini jawaban yang kita sudah dapat kalau kita menggunakan sifat basic properties yang ada di sifat nomor 2 ini. Kemudian untuk contoh berikutnya, kita kalau misalnya kita akan ketemu bentuk-bentuk yang memanfaatkan sifat nomor 1, ini sebenarnya juga sama ya. Jadi kalau misalnya saya punya kasus yang nomor berikutnya untuk nomor 2, jika saya punya fungsi fx sama dengan di sininya 2x pangkat 5 kemudian dikurangin x pangkat, di sini bukan x ya, mainkan di sini misalkan di sininya yaitu 2/3x pangkat 3, kemudian di sininya ditambah lagi dengan di sininya yaitu 6x pangkat 25, kemudian di sininya dikurangi dengan 1337. Sehingga di sini kita bisa memanfaatkan rumus yang ada di sini, yaitu akan menjadi di sininya akan menjadi ini sama dengan di sininya akan berubah menjadi 2 kali 2 ya, di sininya tetap kalau kita di sini ada konstanta kita bisa menggunakan sifat ini, sehingga kita hanya fokus ke turunan yang ada di dalam fungsinya ini. Bagi yang belum tahu ya, kalau bentuknya pecahan ini jangan lupa ingat rumus ini. Jika fx sama dengan a kali x pangkat n, maka f aksen x-nya dia akan berubah menjadi a dikali dengan n dikali dengan x pangkat n dikurangi dengan 1.
Ini kita bisa memanfaatkan sifat-sifat ini untuk mensubstitusikan bagian yang ada di sini. Yaitu di sini menjadi 10x pangkat 4, kemudian dikurangi dengan 2x pangkat 2, kemudian ditambah lagi dengan 6 dikali 2, itu adalah hasilnya menjadi, kalau misalkan 4 kali 25 itu adalah 100, kemudian 5 kali 5 125, maka di sini 150x pangkat 24. Baru di sininya min 1337 itu menjadi 0. Kenapa 0? Karena di sini kita menggunakan sifatnya 3 ini, ya. Jadi apapun bilangannya diturunkan terhadap apapun itu, dia hasilnya adalah 0. Sehingga di sini untuk tadi f aksen x, dia akan menjadi f aksen x-nya yaitu menjadi 10x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah dengan 150x pangkat 24. Nah, ini adalah nilai yang kita dapatkan ini, ya. Itulah untuk penggunaan basic properties. Kita bisa memahami dari beberapa sifat-sifat umum yang ada di formula derivatif ini. Yang paling umum digunakan ini, jika di sini suatu turunan ada suatu variabel x diturunkan terhadap x, dia hasilnya adalah 1. Kemudian di sini ada lagi, ya, ada lagi jika di sininya adalah sin x diturunkan terhadap x, dia jadi cos x. Sementara kalau dari cos x diturunkan terhadap x menjadi min sin x. Nah, jadi ini adalah fungsi pola yang perlu kalian ketahui, ya, bahwa di sini kalau misalkan saya punya fungsi, ya, fungsi sinus itu sin x, kalau diturunkan itu akan menjadi cos x. Sementara cos x diturunkan lagi menjadi min sin x. Kemudian min sin x diturunkan lagi menjadi cos x. Nah, min cos x diturunkan lagi, dia akan kembali ke sin x. Jadi ini adalah yang disebut dengan pola turunan fungsi sinus dan kosinus. Ini yang perlu kalian ketahui. Berikutnya, ya, di sini kita mengenal kalau turunan dari tan x itu ada secant kuadrat x, kemudian secant x itu turunannya jadi secant x tan x, kemudian di sini cosecant x menjadi min cosecant x dikali dengan kotangan x, kemudian kotangan x diturunkan terhadap x jadi min cosecant kuadrat x. Kemudian kalau misalnya sinus inverse x, dia akan menjadi seperti ini bentuknya. Kalau cosinus inverse x bentuknya seperti ini. Kalau tangan x inverse diturunkan x itu jadi 1 per 1x kuadrat. Perlu diketahui bahwa inverse di sini, ya, fungsi inverse itu sebenarnya ada bentuk lainnya, ya. Penamaan bentuk lain itu kalau misalnya kalian melihat bentuknya seperti ini, sinus inverse x itu bisa dinyatakan dengan arcus arc sin x. Jadi ARC itu dibacanya arcus, ya. Jadi di sini sinus inverse x itu sama dengan arcus sinus x. Sementara kalau cos inverse x itu akan menjadi arcus cosinus x, ya. Kalau tan inverse berarti di sini adalah arcus arctan x, ya, arcus tangan x. Begitupun juga kalau misalnya bentuk yang lain kayak misalnya sekan, kemudian kosekan, kemudian ada kotangan, ya. Untuk bentuk yang inverse tinggal ditambahkan aja arcusnya di sini. Ini adalah arcus, ya. Jadi ini arcus dari sekan. Kemudian di sini ada arcus dari kosekan. Kemudian di sini ada arcus dari kotangan x. Nah, ini, ya. Jadi di sini kalian bisa memanfaatkan sifat-sifat yang ada di sini, ya. Kemudian di sini ada lagi, jika turunan dari suatu eksponensial bilangan apapun dipangkatkan dengan x, maka hasilnya seperti ini, a pangkat x dikali dengan ln a. Jadi ln ini adalah logaritma natural dari a.
Sementara di sini turunan dari fungsi eksponensial x ya diturunkan terhadap x tetap dirinya sendiri. Catatan bahwa di sini itu adalah bilangan eksponensial. Jadi ini adalah bilangan eksponensial yang dituliskan dengan sama dengan 2,718. Berikutnya di sini kalau turunan dari ln x itu adalah 1/x dengan x-nya lebih dari 0. Kalau ln-nya itu berupa mutlak, itu juga sama tetap dirinya sendiri yaitu 1/x, tapi di sini bedanya rumus di atas dengan rumus di bawah. Kalau kurungnya itu adalah kurung biasa, maka di sini ada batas nilainya yaitu x-nya lebih dari 0. Cuman kalau di sininya x-nya itu ada tanda mutlak ya, bisa positif dan negatif, maka dia 1/x mau berapapun angkanya dia ada turunannya. Tapi di sini ln x, karena di sini x-nya lebih dari 0, berarti dia hanya punya turunan jika x-nya lebih dari 0. Berikutnya di sini ada log ax per dx, di sini 1/x ln a. Nah, ini bentuk turunannya jika logaritmanya itu adalah suatu basis bilangan tertentu. Sebagai pemahaman di sini ya, sebagai pemahaman yang ada di sini, kita bisa memberikan beberapa contoh soal yang paling sederhana dengan memanfaatkan sifat-sifat dasar yang ada di sini di bagian basic properties ini. Sebagai contoh, kalau saya punya suatu fungsi, contoh fungsinya itu adalah di sininya dx ya, dx, kemudian di sininya bukan dx ya, tapi melainkan di sini andaikan kita punya fungsi fx dulu sebelum ke dx. Jadi di sini saya punya fungsi fx sama dengan misalkan di sini 5 sin 5 cos, misalnya 5 cos x, kemudian ditambah dengan 6 eksponensial pangkat x, kemudian dikurangi dengan 7 ln x ya. Maka untuk turunan pertamanya aksen x itu bisa dituliskan dengan di sininya 5. Angka 5 ini masih tetap. Nah, cos x ini akan berubah menjadi min sin x. Jadi min sin x. Kemudian ditambah lagi dengan 6, biarkan 6-nya apa adanya. Turunan dari eksponensial x tetap dirinya sendiri. Kemudian dikurangi dengan 7. Ln x itu turunannya akan menjadi 1/x. Sehingga di sininya akan menjadi bentuknya, karena 5 dikali min jadi min 5 sin x ya. Ini anggap kali. Kemudian ditambahkan dengan 6 eksponensial pangkat x dikurangi dengan 7/x. Ini jawaban kita. Jadi dengan di depannya itu ada konstanta, apapun fungsinya di depannya ada konstanta, jadi konstanta itu tetap biarkan apa adanya. Kecuali untuk beberapa kasus tertentu, misalkan di sininya di atasnya ada 6x, kayak misalkan seperti ini contohnya, maka ini kaitannya adalah dengan menggunakan fungsi seperti ini, eksponensial pangkat di sininya 6x, ini akan sedikit berbeda dibandingkan kita yang 6 ini. Kenapa? Karena di sininya di atasnya itu adalah berupa fungsi dari 6x ini, dan ini kita bisa manfaatkan dengan menggunakan chain rule ini yang nantinya akan dibahas di video berikutnya. Demikian video terkait kita menjabarkan fungsi-fungsi turunan ya dengan menggunakan sifat-sifat dasar turunan ini.